Halo, saya Aryo Bimo. Ini masuk akal. Beberapa hari terakhir, timeline kita ramai oleh satu headline. Jakarta tetap ibu kota negara. Lalu seperti biasa dari satu headline langsung lahir banyak spekulasi. IKN gagal. Pemerintah mundur. Pemindahan ibu kota batal. Bahkan ada yang menyimpulkan Mahkamah Konstitusi menghentikan proyek IKN. Padahal kalau putusannya dibaca utuh, sebenarnya tidak ada hal baru yang mengejutkan. Mahkamah Konstitusi hanya menegaskan kembali konstruksi hukum yang sejak awal memang sudah ada dalam Undang-Undang IKN. Bahwa pemindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara baru efektif setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres. Artinya selama Kepres itu belum diterbitkan, maka secara formal dan administratif ibu kota negara masih berada di Jakarta. Itu aja. Jadi ini bukan pembatalan IKN, bukan perubahan arah kebijakan, bukan juga kekalahan pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Justru permohonan uji materi itu ditolak. Yang ditegaskan MK adalah satu hal penting dalam negara hukum. Proses perpindahan ibu kota harus punya titik aktif yang jelas. Dan titik aktif itu adalah Kepres. Masalahnya di era media sosial, headline sering lebih kuat daripada isi putusan. Begitu muncul judul Jakarta tetap ibu kota, sebagian orang langsung menganggap IKN gagal. Padahal dari awal memang belum pernah ada Kepres yang menyatakan perpindahan ibu kota secara resmi sudah berlaku. Maka secara hukum, Jakarta masih tetap ibu kota. Tetapi secara kebijakan, pembangunan IKN tetap berjalan. Dua hal ini harus dibedakan. Status formal ibu kota adalah soal hukum tata negara, sedangkan pembangunan IKN adalah soal kebijakan publik, infrastruktur, tata ruang, investasi, dan transisi pemerintahan. Keduanya bisa berjalan paralel dan justru itulah yang sedang terjadi. Untuk memahami ini dengan jernih kita perlu mundur sedikit. Karena gagasan memindahkan ibu kota bukan ide mendadak. Bukan ide yang tiba-tiba muncul kemarin sore. Bahkan bukan ide Presiden Jokowi semata. Sejak era Presiden Soekarno, gagasan pemindahan ibu kota sudah pernah dibicarakan. Pada akhir tahun 1950-an, Bung Karno bahkan pernah membayangkan Palangkaraya sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Alasannya sederhana, tapi sangat strategis. Indonesia terlalu Jawa sentris. Terlalu banyak fungsi nasional menumpuk di Jakarta dan Pulau Jawa. Pusat pemerintahan ada di Jakarta. Pusat bisnis ada di Jakarta. Pusat keuangan ada di Jakarta. Pusat media ada di Jakarta. Pusat politik juga ada di Jakarta. Akibatnya Jakarta menanggung beban yang tidak normal. Dan itu bukan sekadar opini politik. Ada basis ilmiahnya. Jakarta mengalami persoalan serius. Penurunan muka tanah, banjir, kemacetan, kepadatan penduduk, krisis air bersih, polusi, bahkan tekanan urbanisasi yang sangat tinggi. Sebagian wilayah Jakarta mengalami penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlangsung lama. Pada saat yang sama, risiko banjir meningkat karena kombinasi antara penurunan tanah, perubahan iklim, dan tata ruang yang sangat padat. Jadi, ketika negara berpikir untuk memindahkan ibu kota, itu bukan sekedar ingin membangun kota baru. Ini adalah bagian dari desain ulang beban negara. Tujuannya bukan meninggalkan Jakarta, tujuannya adalah membagi beban Jakarta. Jakarta tetap penting sebagai pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat jasa, pusat budaya, dan kota global. Tetapi fungsi ibu kota pemerintahan secara bertahap dipindahkan ke tempat yang lebih memungkinkan untuk dirancang sejak awal sebagai pusat administrasi negara. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan itu. Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah pedalaman. Malaysia memindahkan pusat administrasi federal ke Putrajaya untuk mengurangi beban Kuala Lumpur. Kazakhstan memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana karena alasan geopolitik dan pembangunan wilayah baru. Australia sejak awal membangun Canberra sebagai ibu kota kompromi antara Sydney dan Melbourne. Jadi pemindahan ibu kota bukan fenomena aneh. Dalam banyak negara ini bagian dari nation engineering. Bagian dari cara negara merancang masa depannya. Karena itu
Proses pemindahan ibu kota memang tidak bisa dipahami seperti saklar on-off. Bukan hari ini Jakarta ibu kota, besok pagi semua kementerian langsung pindah total ke Kalimantan. Ini bukan pindahan rumah, ini transformasi administrasi negara. Maka wajar kalau prosesnya juga bertahap. IKN dibentuk dulu, kemudian otorita dibentuk. Infrastruktur dasar dibangun, kawasan pemerintahan disiapkan, ekosistem layanan publik dan bisnis mulai masuk. ASN dipersiapkan. Baru pada saat yang dinilai tepat, Presiden menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota. Dan disinilah pentingnya putusan MK. MK tidak mengatakan IKN batal. MK tidak mengatakan pembangunan harus berhenti. MK hanya menegaskan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai ada Kepres pemindahan ke IKN. Itu justru memberi kepastian hukum. Bayangkan kalau status ibu kota dibiarkan menggantung. Jakarta dianggap sudah bukan ibu kota. IKN belum efektif menjadi ibu kota. Lalu pertanyaannya, keputusan negara sah atau tidak? Administrasi pemerintahan sah atau tidak? Kedudukan lembaga negara bagaimana? MK menutup celah itu. Selama Kepres belum ada, Jakarta tetap ibu kota secara formal. Tidak ada kekosongan hukum, tidak ada vacuum of power, tidak ada administrasi negara yang kehilangan dasar. Jadi putusan ini bukan kabar buruk. Ini justru konfirmasi bahwa transisi ibu kota tetap berada dalam koridor hukum. Lalu muncul pertanyaan lain yang juga ramai di masyarakat. Duitnya dari mana? Ini pertanyaan sah, karena proyek sebesar IKN memang harus diawasi. Jangan sampai membebani APBN secara tidak sehat. Jangan sampai menjadi proyek mercusuar. Jangan sampai mengorbankan prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial. Tapi kritik juga harus diletakkan pada data yang utuh. Sejak awal, skema pendanaan IKN memang tidak pernah dimaksudkan 100% dari swasta. APBN tetap dipakai untuk infrastruktur dasar dan fungsi pemerintahan inti. Itu wajar, karena membangun pusat pemerintahan adalah tanggung jawab negara. Sementara kawasan komersial, hunian, layanan pendukung, dan ekosistem ekonominya didorong melalui investasi swasta, KPBU, BUMN, BUMD, dan skema non-APBN lainnya. Jadi, kalau ada APBN masuk ke IKN, itu bukan otomatis penyimpangan. Yang harus kita awasi adalah porsinya, prioritasnya, kualitas belanjanya, dan akuntabilitasnya. Apakah investor sudah masuk? Ada. Otoritas IKN menyebut hingga awal 2026 sudah ada 57 perusahaan dengan komitmen investasi swasta murni sekitar 72 triliun. Apakah itu sudah cukup? Tentu belum. Apakah semua komitmen langsung menjadi realisasi penuh? Belum tentu. Tetapi mengatakan tidak ada investor sama sekali juga tidak akurat. Yang lebih tepat adalah IKN sedang berada dalam fase transisi. Negara membangun fondasi awal agar kawasan tersebut kredibel bagi investor. Setelah infrastruktur dasar, akses, layanan publik, kepastian hukum, dan ekosistem penghuni semakin terbentuk, maka investasi swasta biasanya akan lebih mudah bergerak. Ini pola normal dalam pembangunan kota baru. Tidak ada ibu kota baru yang langsung hidup dengan hanya karena diumumkan. Brasilia tidak selesai dalam satu malam, Putrajaya juga tidak, Canberra juga apalagi. Karena itu, kritik boleh, bahkan perlu. Tapi kesimpulan bahwa IKN gagal hanya karena kepresnya belum terbit atau karena APBN masih dipakai untuk infrastruktur dasar, menurut saya terlalu terburu-buru. Yang terjadi hari ini adalah proses transisi yang masih berjalan. Secara hukum, Jakarta tetap ibu kota sampai kepres diterbitkan. Secara kebijakan, pembangunan IKN tetap berjalan bertahap. Secara fiskal, APBN tetap digunakan untuk fungsi dasar negara sambil investasi terus didorong. Secara politik tentu ada noise. Dan noise ini memang luar biasa. Kadang yang gaduh bukan problem hukumnya, kadang yang gaduh bukan datanya. Kadang yang gaduh adalah framingnya. Satu headline bisa membuat orang merasa negara sedang berubah arah. Padahal kalau dibaca pelan-pelan, prosesnya masih berada di jalur yang sangat normal. IKN tidak batal. Jakarta belum kehilangan status formalnya. Kepres memang belum terbit. Tapi pembangunan tetap berjalan. Dan pengawasan tetap diperlukan. Jadi kesimpulannya sederhana.
progres pemindahan ibu kota masih normal. Yang tidak normal adalah kegaduhannya. Saya Aryo Bimo, ini Masuk Akal.